Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamica, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang gen letal dan nanti juga dilanjutkan tentang terapi gen. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gen letal itu? Ya, gen yang dalam keadaan homozikotik dapat menyebabkan kematian individu yang memilikinya, baik dia homozigot yang dominan atau yang resesif, ya. Itu gen letal, di gen yang dapat menyebabkan kematian, ya. Oke. Pertama kali gen letal itu ditemukan oleh Lucien, ya, yang mempelajari keturunan pada tikus, gitu ya, warna pada rambut tikus, ya, yang dia berharap bahwa nanti ada perbandingan warna sesuai, ya, 3:1, 3 kuning 1 putih, ternyata cuma dapatnya 2:1, berarti ada yang letal, ada yang mati. Meneliti, ada gen yang menyebabkan letal atau menyebabkan kematian. Ada 4 tipe dari alel yang menyebabkan letal, ya. Early onset yang pertama. Jadi alel jenis letal ini, ya, yang menyebabkan letal kematian ini, jadi ketika organisme itu baru lahir, itu pasti langsung mati, ya, ketika dia punya alel letal ini, baik homozigot dominan maupun homozigot resesif, ya, ataupun mungkin selama embryogenesis sudah gagal. Itu yang punya letal gen ini. Kemudian ada late onset, ya, jadi yang punya alel letal ini dia akan mengalami kematian di umur tertentu, ya, bisa sudah dewasa, bisa umur 30 tahun atau pada tahap akhir hidupnya, ya, atau masih remaja, itu bisa, ya. Seperti itu. Kemudian kondisional, ya, jadi dia punya alel letal atau gen letal, tapi dia akan aktif jika pada kondisi lingkungan tertentu. Misalkan gen itu akan aktif pada suhu yang mana menyebabkan gen itu aktif, ya. Kemudian semi letal, ya. Biasanya ini yang membunuh pada beberapa individu dalam satu populasi, ya. Atau bisa dikatakan juga semi letal itu ada yang alelnya itu heterozigot, ya, tapi yang kalau muncul yang dominan, maksudnya gennya itu letalnya itu di alel yang dominannya maksudnya. Nah, itu bisa juga nanti menyebabkan kematian, gitu ya. Jadi letal alel, ya, alel yang letal itu bisa dominan maupun resesif, ya. Yang dominan, ya, itu bisa membunuh organisme baik dalam keadaan homozigot maupun heterozigot. Jadi kalau homozigot bisa early onset atau late onset, yang heterozigot tadi semi letal tadi, ya. Kemudian kalau resesif itu akan menyebabkan kematian pada individu organisme jika dia homozigot, ya.
kalau resesif. Jadi gennya letalnya itu ada di gen yang resesif. Jadi kalau dia heterozigot tapi gennya itu ya tidak akan membawa kematian, tapi dia karier gitu ya. Contohnya pada ayam ada gen dominan C besar, bila dominan itu bisa letal, menyebabkan kematian. Ini mengatur pertumbuhan tulang, gen ya, gen alel yang C kecil mengatur pertumbuhan tulang normal. Kalau muncul C besar, berarti pertumbuhan tulang tidak normal, atau bisa disebut dengan ayam creeper ya. Ya, jadi ketika dia perbandingan kayak gini ya, 3:1, 3 creeper 1 normal, tapi dia yang karena dia terletak pada gen yang dominan, kalau dia homozigot pasti mati. Jadi kalau yang besar kecil dia creeper, dia karier ya, tapi nanti kalau dia persilangan lagi bisa muncul gen letal itu tadi ya. Kemudian pada manusia ada brachifalangi atau yang lebih dikenal dengan jari pendek. Ini beberapa mungkin kita temukan ya. Ada juga yang punya, mungkin dari orang-orang sekitar kita pernah ada tahu yang jempolnya itu kok lebih pendek daripada, misal jempol kanan itu lebih pendek daripada jempol kiri. Itu ada yang di sekeliling kita itu seperti itu ya. Tolong melihat cuma satu ya, cacat disebut gen dominan B besar ya. Brachifalangi memiliki alel B besar B kecil. Jadi jika dia punya alel B besar B kecil, jadi dia memiliki penyakit brachifalangi atau jari pendek ya. Tapi ketika dia menjadi dominan homozigot, pasti mati. Dia orang punya anak, ya orang yang punya brachifalangi menikah, kemudian punya anak, ternyata hanya langsung bisa bayi kecil, langsung mati, letal ya, gitu. Oke. Dia mati. Jadi ya jadi gagal embryogenesis atau mungkin bayi langsung mati. Itu bisa jadi kalau di gennya dominan homozigot ya, itu kalau homozigot. Kemudian Huntington disease. Nah, ini penyakit pada yang menyebabkan kerusakan otak gitu ya, karena otak tidak bisa mengontrol emosi, pergerakan, punya emosi yang labil ya, kemudian hilang, tidak bisa fokus, kemudian kognitifnya itu hilang, nggak bisa berpikir ya. Tapi biasanya penyakit ini muncul ketika umur 30 atau 40 tahun ya. Disebabkan karena mutasi pada gen HTT yang menyebabkan Huntington disease. HTT gen ini memberi instruksi untuk membuat gen yang untuk membentuk protein Huntington ya, makanya namanya Huntington disease ya, kelewat proses kemarin transkripsi dan selasi ya. Jika individu itu dominan homozigot H besar, maka akan mati. Pun demikian jika mereka punya heterozigot, karena ini terletak pada gen dominannya, maka dia juga bisa juga kena penyakit ini, tapi late onset. Jadi ini baru baru terjadi kematiannya di umur 30 atau 40 tahun. Namun ya ada tanda-tanda awal, gejala atau tanda-tanda awal yang bisa diamati, seperti sering luka, depresi ya. Jadi bergerak sedikit sudah sudah jatuh misalkan ya, sudah bingung, koordinasinya tuh kacau ya, sulit dalam mempelajari informasi atau sulit dalam membuat keputusan ya.
beberapa individu sulit untuk berjalan, berbicara, mengunyah ya. Biasanya ini muncul pada umur 15-20 tahun ya. Nah, jadi mungkin ada teman yang ngelamun atau sulit membuat keputusan ya, jalan dikit terus jatuh ya, koordinasinya kurang, sering depresi ya, sering luka. Itu bisa mungkin simptom atau gejala penyakit Huntington itu ya. Oke. Kemudian tadi yang dominan, ini yang resesif lethal gen ya. Jadi dia akan menyebabkan lethal jika dia homozigot resesif. Tapi kalau heterozigot dan homozigot dominan pasti aman ya. Oke ya. Contohnya brachydactyly. Kalau brachyphalangi jari pendek ya. Kalau brachydactyly biasanya apa namanya? Jari lebih ya. Again, set in which the finger are usually short in jadi dia ini bukan langsung early onset, enggak, dia juga late onset ya. Jadi tapi bisa diatasi tentang di bedah, kemudian di terapi gen juga bisa ya. Jadi dia akan mengalami lethal jika dia homozigot resesif. Tapi kalau dia heterozigot enggak, tapi dia membawa. Mungkin yang heterozigot juga bisa ketara ya. Apa ya, mutasinya terjadi pada gen IHH gen ya, yang mengkode protein untuk pertumbuhan tulang dan diferensiasi ya. Terjadi mutasi ya, kemudian apa jadi nanti apa ya, tidak terbentuk protein untuk pembentukan tulang dulu ya. Tapi jika dia itu resesif, pasti pada saat embrio itu sudah meninggal ya, tidak bisa ditemukan karena tidak bisa membentukkan tulang ya, karena mutasi tadi ya. Jadi ketika satu saja alel gen ini terekspresikan ada ya, maka nanti jika apa namanya jadi jika ada maka bisa menimbulkan lethal ya, kalau dia resesif, kan resesif. Tapi kalau dia heterozigot dia akan punya jari lebih ya. Oke, nah seperti ini contohnya. Mohon maaf, kok jari lebih, jari pendek ya. Oke, bedanya dengan brachyphalangi, kalau falang berarti kan ruas-ruas jari yang bedanya jarinya pendek ya dan tumbuh menjadi satu gitu ya. Tapi kalau ruas jarinya ya, ruas falangnya yang pendek. Kalau brachydactyly memang jarinya yang pendek, dia memang enggak tumbuhnya pendek ya. Bisa dilihat ya, kayak ada toh yang mungkin kalian jumpai orang seperti ini ya, kemudian ini lebih kecil dan jempol yang lebih kecil gitu ya, itu daktil ya. Kalau falang ya ruas-ruasnya yang pendek dan biasanya itu menjadi satu. Nah ini kalau dia masih hidup dia biasanya heterozigot ya, tapi kalau dia resesif dia sudah meninggal gitu ya. Tapi ini bisa misalkan dioperasi ya, terapi gen bisa ya, gitu kan. Jadi dilihat toh ya, lebih pendek dibandingkan jari ya, seperti ini ya.
ada ya, ada yang mungkin kalian jumpai orang yang jempolnya gundek-gundek gitu ya, yang satu gundek yang satu panjang, itu berarti dia bertaktil. Memang daktil jarinya yang pendek, bukan ruasnya. Kalau tadi kan falangnya yang pendek, ruasnya pendek, kemudian biasanya teman jadi satu, dan dia homozigot dominan. Kalau ini homozigot resesif ya. Ada lagi sickle cell anemia. Anemia bulan sabit ya, sel darah merah yang bulan sabit, dia akan mati. Kenapa? Karena kalau dia bentuk sel darahnya nggak seperti yang normal, itu akan menyumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah akan mengalami kebocoran jantung, katup dan sebagainya, gagal jantung lah ya. Dia kondisi ini akan terjadi jika dia homozigot resesif ya. Tapi dia kalau heterozigot, dia akan karier pembawa ya. Tapi dia akan bisa menurunkan gen itu kepada keturunannya ya. Ya, jadi parahnya dia akan ya seperti jantung koroner nanti ya. Bisa stroke, bisa kulitnya awal tandanya berwarna kuning karena kurang oksigen ya. Kayak seperti penyakit liver gitu ya. Itu gejalanya ya. Tumbuhnya sulit, susah, itu sickle cell anemia ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Dia akan menyumbat pembuluh darah atau heterosesif, dia akan mati, meninggal ya. Kemudian cystic fibrosis, ini kulit ya. Jadi kulitnya kayak bersisik gitu ya. Ya, tapi dia late onset. Jadi muncul itu tidak dari lahir, agak besar, atau mungkin umur 30 itu bisa baru tahu. Memang kemarin beberapa tahun lalu ada ya, kita di Singapura di mana atau di India itu ya, saya lupa. Jadi udah dewasa ternyata dia muncul penyakit kulit, kemudian kena cystic fibrosis ya, ternyata penyakit gen ini cystic fibrosis ya, dan akhirnya meninggal juga gitu ya. Itu udah dewasa. Di sticky mucus mohon maaf, saya keliru, bukan cystic fibrosis. Kalau cystic fibrosis itu pada paru-paru, mohon maaf, saya keliru ya. Yang saya maksud itu tadi itu ini loh, congenital ichthyosis ya, maaf. Kalau cystic fibrosis paru-paru ya, paru-paru. Jadi akumulasi lendir di paru-paru akibat mutasi gen ya. Jadi lendir mutasi gen pada protein, gen protein yang ada di paru-paru, di sel paru-paru itu dia tidak bisa mengeluarkan ion ya, sehingga di dalam paru-paru nanti membannya itu penuh dengan mukus atau lendir, dan itu nanti akan menyumbat pernafasan. Jadi orang nggak bisa nafas, akhirnya meninggal. Tapi dia bisa simptomnya itu sudah dewasa ya. Jadi dia malfunction pada protein channel, protein, saluran protein ya. Berarti protein ada yang fungsional, ada yang struktural. Ini protein yang struktural sebagai saluran untuk pertukaran ion klorin ya, Cl ya. Ini normal paru-paru. Ini ya histologi yang terkena cystic fibrosis ya. Jadi itu, jadi cystic fibrosis itu akumulasi mukosa atau lendir ya. Kemudian congenital ichthyosis, ini tadi yang saya bilang penyakit kulit yang kayak bersisik ya. Dia sering berdarah, infeksi, dan akhirnya meninggal ya. Contohnya seperti inilah ya. Mungkin kalian pernah berjumpa orang seperti ini, dia menderita penyakit congenital ichthyosis ya. Jadi dia sudah dewasa atau mungkin baru lahir sudah kayak gini, tapi
dia nggak langsung meninggal ya, atau dewasa baru muncul itu ya, kayak seperti ini bersisik itu ya. Ya, oke. Nah, lanjut aja gen terapi. Jadi penyakit tadi ada yang bisa diterapi ya dengan gen terapi, tapi tidak semua bisa diterapi gen ya. Artinya pengobat penyakit yang disebut gen itu tidak minum obat kemudian sembuh, enggak. Ada terapinya juga pakai gen itu sendiri. Jadi menyisipkan gen yang normal ke dalam sel ya, atau organ yang menderita tadi ya. Misalkan paru-paru misalkan ya, gennya sembuhkan ke paru-paru itu ya, agar nanti yang lebih muncul gen yang normal yang tidak menyebabkan penyakit itu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi gen terapi merupakan menginsersi ya gen pada sel individu atau jaringan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mutasi alel ya, yang dimana alel yang termutasi tadi digantikan oleh gen yang normal, alel yang normal. Itu harapannya, sehingga yang terekspresikan melalui proses transkripsi dan selasi membentuk satu protein itu yang normal ya, jadi tidak menyebabkan penyakit. Oke. Ada 4 pendekatan. Pertama, normal gen dimasukkan untuk menggantikan gen yang tidak normal ya, atau tidak berfungsi. Kemudian yang kedua ya, gen yang tidak normal itu ditekan biar tidak bisa diekspresikan. Yang ketiga, gen yang tidak normal harapannya bisa diperbaiki ya melalui reverse mutasi ya, dimutasikan kembali biar jadi gen itu kembali ke normal ya. Biasanya kalau reverse mutation ya, mutation itu biasanya terjadi ketika orang itu punya penyakit gen yang disebabkan karena mutasi juga, tentunya terkena radiasi sinar UV ya, UVC misalkan, itu nanti bisa di reverse mutasikan mana bagian dari kodon ya pada gen itu yang termutasi akan digantikan dengan yang normal, yang berfungsi normal itu ya. Dan yang keempat adalah regulasi gen ya, jadi dimasukkan gen baru agar gen lamanya hilang, yang gen yang rusak itu hilang ya. Atau bisa juga untuk seperti saklar itu ya, kalau gennya dinyalakan yang normal dia akan normal, kalau enggak dimatikan dia, kalau enggak dihidupkan ya kembali lagi itu ya. Kemudian ada beberapa tipe terapi gen. Pertama, menggunakan sel somatik selain sel kelamin ya, sel somatik. Jadi gen-gen yang dibuat terapi itu dimasukkan ke dalam sel somatik ya, melalui ada yang langsung secara ex vivo maupun in vivo ya. Misalkan masukkan gen pada sumsum tulang belakang, pada sel kulit atau sel darah ya. Kelebihannya ya, bukan kelebihan ya, tapi gen yang diinsertkan ya, dimasukkan lewat sel somatik atau sel tubuh itu tidak bisa diwariskan kepada garis keturunannya. Jadi misalkan si orang tua melakukan terapi gen melalui sel somatik ya, harapannya ternyata anaknya kena penyakit gen juga seperti ayah orang tuanya, kemudian ini nggak akan bisa diturunkan gen terapi gennya ini, yang gen yang sudah normal itu akibat terapi itu nggak bisa ya. Jadi itu ya.
Tapi kalau lewat yang kedua, lewat sel germline gene therapy atau sel gamet, ya, itu bisa, ya, bisa gennya bisa dimasukkan ke dalam ovum maupun sperma, dan ini bisa diturunkan, ya. Ini contoh sel somatik, ya. Human gen normal diperbanyak pada sel bakteri. Kenapa? Karena lebih mudah. Kalau diperbanyak di dalam sel human sendiri, ya. Nah, kemarin kalian tahu bahwa proses replikasi perbanyakan gen itu terjadi pada inti sel, ya, kalau dia eukariotik. Human kan eukariotik. Sedangkan pada bakteri, ya, prokariotik, dia tidak punya membran inti, jadi akan lebih mudah memperbanyak gen itu, ya, di sel prokariotik, karena tidak perlu merusak membran inti sel. Membran inti nggak perlu, dimasukkan aja, dia langsung di copy, direplikasi di daerah inti, ya, gitu. Nah, dan gen ini bisa dimasukkan ke dalam liposom, ya, atau dimasukkan ke dalam virus, ya. Jadi keren, ya, terapi gen menggunakan virus, biasanya retrovirus, ya, atau herpes virus, itu, ya, biasanya seperti itu. Tetapi genetiknya atau gennya virus sudah dihilangkan, ya, gitu. Nah, kenapa kok pakai virus? Virus itu spesifik inang, ya. Jadi dalam envelope atau selubung virus ini, ya, itu punya protein pengenal spika untuk masuk ke dalam sel target. Jadi lebih cepat, gitu, ya. Kalau pakai liposom, karena dia liposom itu bentuknya seperti membran sel lipid bilayer, jadi dia akan lebih mudah masuk ke dalam difusi, gitu, ya, ke dalam sel, karena sama strukturnya, ya. Nah, cuma kalau pakai virus, DNA atau RNA-nya virus sudah dihilangkan, diganti dengan gen yang untuk terapi tadi, ya. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam yang virus yang bisa dimasukkan ke dalam kultur sel, atau langsung ke dalam yang organ, misalkan paru-paru, otot, liver, sebagainya, ya. Nah, kalau yang sel kelamin, ya, gennya ini dimasukkan ke dalam telurnya ini, kemudian dimasukkan ke dalam hewannya, ya. Nah, harapannya dia akan keturunan yang ini, yang akan terjadi itu normal, gitu, ya. Kemudian tahapan-tahapan pada terapi gen. Pertama, yang paling penting adalah identifikasi gen-gen mana yang mengalami kerusakan atau defektif. Gen kemarin kan ada dalam DNA, ya. Dari semuanya DNA itu ada yang berbentuk sebagai gen. Kemudian DNA nanti akan dibentuk menjadi kromosom, itu kan berarti kan ada kromosom kalau sel eukariotik. Nah, nanti ada alel. Sudah saya jelaskan yang kemarin, mohon dipahami lagi, dilihat video saya sebelumnya. Nah, tadi berarti kita misalkan penyakit yang menggunakan cystic fibrosis, misalkan, ya, lendir pada paru-paru. Nah, itu gen mana? Gen yang ini harus diketahui. Berarti kemudian dicari gen yang normalnya gimana sih? Nah, di cloning atau direplikasi, diperbanyak, itu, ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi target selnya. Bagaimana? Itu di paru-paru. Bagian apanya? Ya.
atau bagian jaringannya ya, atau organnya. Jadi nanti ketika sudah mengetahui targetnya, kita bisa mengetahui cara insersinya gimana ya, apakah pakai virus atau pakai liposom atau dimasukkan ke dalam sel paru-paru misalkan, dan selnya itu ditanamkan atau di stem selkan di paru-paru yang sakit tadi ya. Atau membuat transgenik ya, jadi gate-nya langsung disuntikan gitu. Kemudian yang keenam ya yang kelima ya, harapannya gen yang tadi itu bisa memproduksi protein, dan protein itu nanti protein yang normal ya, yang lama-lama menyebabkan penyakitnya hilang gitu ya. Jadi ada secara ex vivo, secara in vivo ya. Ini secara ex vivo dulu ya. Jadi bisa ini terapi gennya bisa langsung dimasukkan ke dalam virus ya, virus langsung masuk ke dalam organ target, atau gen terapi masuk virus masuk ke dalam kultur sel, yang mana kultur sel diambil dari sel target ya. Kemudian baru di stem selkan di organ ya. Oke. Gitu ya, bisa seperti itu ya. Atau ini atau dari sini terapi gen ya, gen yang tadi yang untuk terapi masukkan ke dalam virus masukkan ke dalam organ nanti diambil, dibuat peluru jaringan ya, kemudian diperbanyak, langsung di stem selkan dikembalikan ke orang yang sakit lagi yang lain. Ini bisa seperti itu ya. Jadi ini ada 3 cara. Pertama contohnya gen ya, pertama gen yang untuk terapi dimasukkan dalam virus ya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam organ target ya, harapannya bisa menyembuhkan. Yang kedua sama sampai organ target, cuma nanti organ ini akan diambil untuk dijadikan kultur sel. Kultur sel itu akan dibentuk sel lain gitu ya, kemudian sel lain ini akan di stem selkan ke organ target yang orang lain yang sakit ya. Atau gen terapi itu masukkan ke virus dimasukkan ke kultur sel di stem selkan gitu ya. Oke. Jadi ex vivo-nya sel target dipindahkan dari tubuh dan ditumbuhkan secara in vitro atau kultur sel ya. Kemudian gennya dimasukkan pada kultur sel, kemudian kultur sel tadi dimasukkan lagi stem selkan ke tubuh orang ini tadi ya. Contohnya pakai sel fibroblas atau hematopoietic cell gitu ya. Sama ya tadi keterangannya. Tentunya ex vivo gen terapi itu yang ini ada dulu ya, tahun berapa itu ya, kalau kalian browsing Assanti de Silva itu dia menderita SID ya, Severe Combined Immunodeficiency. Dia turun penyakit autoimun itu ya, imunodeficiency ya, karena kesalahan pada adenosin deaminase, kekurangan enzim ada ya. Kemudian dia diterapikan secara ex vivo ya. Penyakit autoimun ya.
Jadi dia pakai menumbuhkan cloning banyak gennya pada bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam virus, ya, kemudian dimasukkan ke dalam virusnya. Itu targetnya adalah sel T, ya, kan sel imun toh, T sel itu sel T-nya si dia, sel T silva tadi. Kemudian sel T-nya itu langsung ditanamkan ke dalam dianya. Ternyata setelah terjadi sel T-nya memproduksi atau deaminase, gitu ya. Tadi ex vivo. Kalau in vivo, contohnya pada pasien yang menderita cystic fibrosis. Ada protein yang disebut cystic fibrosis transmembran regulator CFTR, ya, yang tidak hadir, yang absen, yang ada tidak hadir, yang ada ketika gen itu defect itu rusak, ya. Jadi CFTR itu dia protein saluran untuk keluar masuknya ion Cl, ya. Dengan tidak adanya FTR ini tidak normal, ya. Jadi CFTR itu tidak ada, jadi saluran itu tidak bisa mengeluarkan ion Cl, sehingga pada membran sel, di atas membran selnya sel paru-paru, jaringan paru-paru itu nanti ada akumulasi lendir, ya. Kemudian diobati dengan adenovirus vektor, ya. Jadi ini, ya, kalau dia normal, ya, CFTR ini, protein ini akan bisa mengeluarkan ion klorid ke dalam luar sel. Tapi kalau dia tidak akan bisa mengeluarkan ion Cl. Kalau ion Cl nggak keluar, maka di dalam sel paru-paru itu akan terkumpul jaringannya, akan terkumpul mukosa atau lendir, gitu ya. Nah, ini metode untuk gen terapi, untuk penyampaian delivery, ya, untuk penyampaian gen. Ada menggunakan vektor viral pakai virus, yang dipakai adenovirus, heterovirus, ya, adeno associated virus, dan herpes simplex virus pakai herpes virus herpes, ya. Atau yang non viral, nggak pakai virus, misalkan naked DNA seperti plasmid, langsung diinjeksi atau ditembak, ya, langsung ke dalam sel target, atau pakai liposum, ya. Oke. Ya. Pakai virus, vektor virus, ya. Yang dipakai yang double stranded DNA genome, ya, bukan yang RNA, ya. Adenovirus dapat mengirim skala besar partikel DNA lebih dari 38 kilobase per KB, ya. Dan mereka tidak masuk atau terintegrasi pada genom inang, jadi aman, ya, karena ekspresi gennya itu sangat pendek, jadi aman-aman saja, ya. Tapi lebih amannya biasanya DNA virus itu dihilangkan terlebih dahulu, ya. Manfaat high titers itu targetnya itu sesuai, sangat high titer, targetnya cocok sekali, itu ya. Kemudian bisa digunakan pada jaringan skala luas dan bisa dimodifikasi, ya. Nah, kalau kekurangannya tidak cocok untuk genetic disease, ya. Kemudian bisa menyebabkan imunogenik, ya. Kemudian
kelebihan virus itu akan bersifat toksik. Ini lebih cocok untuk terapi kanker, gitu ya. Pakai retroviral vector RNA. Kalau tadi adeno itu DNA, kalau ini retro pakai RNA virus ya. Nah, jadi kalau pakai DNA dia diinsertkan ke dalam inti sel dahulu, karena proses transkripsi itu ada di inti sel. Tapi kalau RNA pakai virus yang RNA itu nggak usah pakai inti sel. Jadi kenapa ya? Kalau tanya virus DNA sama virus RNA kok lebih kejam virus RNA ya? Karena virus RNA itu nggak perlu masuk ke dalam inti sel, di dalam sitoplasma sudah bisa ditranslasikan menjadi sebuah protein, gitu ya. Biasanya dia bisa langsung cepat bisa membentuk tubuh barunya. Itu malah lebih cepat serangannya ya kalau RNA virus daripada DNA virus ya. DNA itu butuh masuk ke dalam inti sel, kemudian direplikasi dulu, kemudian ditranskripsi, baru keluar menuju sitoplasma, baru translasi membentuk protein. Tapi kalau RNA molekul langsung tahap translasi, skip 2 tahap. Nah, itu hebatnya virus RNA gitu ya. Jadi they can transmit dividing cell because they can pass through the nuclear process of mitotic cell ya. Nanti dia langsung lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Jadi retrovirus digunakan ex vivo. Nah, jadi lebih cocok lagi targetnya daripada yang adenovirus tadi ya. Oke ya. Manfaatnya, ekspresinya permanen, bagus sekali untuk terapi gen ya. Tapi kelemahnya dia spesifik inang, jadi tidak seperti adenovirus yang luas sel targetnya. Kalau dia sel targetnya itu lebih spesifik ya, tapi nanti membawa mutagen yang lain gitu ya kalau tidak diperhatikan. Nah, oke. Adenovirus virus vektor, yaitu virus pada manusia yang terintegrasi pada kromosom 19. Single strand non patogenic tapi DNA. Ya, tapi bukan double strand tapi single strand tapi DNA ya. Ketika AAV ini masuk ke dalam sel, dia akan menjadi double strand ya. Kemudian langsung masuk terintegrasi ke kromosom 19 ya. Oke. Ekspresinya tahan lama ya, tapi tidak membawa mutagen yang lain. Infektif bisa menginfeksi sel target atau yang bukan sel targetnya, lebih aman. Tapi kelemahannya gen terapinya yang bisa diinsertkan itu lebih sedikit daripada adenovirus tadi, dan low titer ya, jumlahnya lebih sedikit yang bisa masuk ya. Kemudian pakai herpes ya, ini double strand DNA ya, 120 sampai 215, berarti lebih panjang daripada adenovirus. Biasanya virus ini kan ditransmisikan oleh kontak langsung dan diaplikasi pada sel kulit atau membran mukosa sebelum menginfeksi sel targetnya, sistem sarafnya ya. Tapi yang bisa diinsertkan itu cuma 20 kilobase per ya.
tapi punya high titer ya. Seperti itu ya. Kalau ditanya kenapa menggunakan virus sebagai vektornya, sebagai delivery ordernya itu ya, karena dia spesifik target ya, sangat efisien untuk transferring DNA ya, kemudian untuk penggantian gennya itu lebih esensial ya, lebih cepat ya. Jadi untuk mengambil RNA atau DNA virus dengan diganti dengan terapi gen yang untuk terapi itu lebih mudah gitu loh ya. Tapi enggak, kelemahannya virus ini tidak akan hilang gitu ya. Jadi ada yang bilang mutasi lain ini atau masalah lain ya, jadi nggak gampang hilang gitu loh ya virus. Sama ya kayak virus COVID-19 dan virus yang lain itu sekali masuk ke dalam tubuh manusia atau organisme targetnya nggak akan mungkin bisa hilang 0% itu nggak akan mungkin ya. Influenza pun nggak akan mungkin hilang ya. Jadi pasti ada sisa-sisa, tinggal dia itu kalah nggak dengan antibodi si organisme itu, sistem imunnya ya, atau dia punya fase lisogenik kayak virus HIV. Nah, kenanya tahun 2021, 10 tahun yang akan datang baru aktif virusnya. Jadi itu tergantung si dia, tergantung material genetik virus itu diekspresikan enggak oleh sel target atau sel organismenya, sel targetnya ya. Namun kalau dia tidak kalah dengan imun, antibodi, sistem imun tubuh ya pasti tetap akan ada dan suatu saat bisa terekspresikan lagi ya, menjadi penyakit lagi gitu ya. Nah, itu virus ya. Tapi untuk gen terapi pakai virus ya semua ada kelemahan ada kelebihan lah ya. Jadi kalau terapi menggunakan virus itu tidak disarankan penggunaannya dalam waktu yang sangat lama ya, seperti itu. Itu kalau virus. Kalau pakai non viral ada injeksi pakai needle dalam suntik, elektroporation, ada gen gun, ultrasound, delivery, banyak sekali ya macamnya. Nah, kemudian pakai non virus pakai liposom, jadi nek DNA itu dimasukkan ke dalam liposom ya. Nah, liposom ini adalah artificial physical buatan yang seperti fosfolipid bilayer membran ya. Jadi lebih mudah masuk melewati sel, membran sel ya. Ya seperti ini ya. Gennya dimasukkan ke liposom gitu ya. Kemudian selain pakai liposom ada artificial kromosom. Dia membuat, kalau manusia ada 46 kromosom atau 23 pasang, ini tambah 1 kromosom ya. Jadi harapannya kromosom ini bisa menggantikan kromosom yang rusak gitu loh ya. Nah, tapi agak susah untuk memasukkan ke dalam inti sel ya. Nah, seperti itu ya. Di gen terapi itu seperti itu yang bisa dijelaskan ya. Mau apa dulu penyakitnya yang dihitungkan ya, untuk penyakit ya. Untuk yang lain juga bisa rekayasa genetika
seperti itu kalau kita paham peristiwa replikasi, transkripsi, dan translasi, kita tahu susunan nukleotidanya, kodenya, bahwa pada DNA ini daerah sini sampai sekian itu gen ini, namanya gen ini misalkan, gen untuk membentuk protein CDVR kayak tadi ya, untuk protein apa, protein ABCD. Nah, kita bisa mengotak-atik itu ya. Oke. Nah, kayak tanaman transgenik ya, kayak jagung yang sudah di transgenik itu kan diinsertkan gen ya dari bakteri ya yang menghasilkan racun untuk serangga ya. Jadi racunnya itu bentuknya protein. Ketika itu dimakan serangga, serangganya mati. Itu racun dari bakteri. Nah, dicari ya DNA dari bakteri, atau entah di plasmidnya atau enggak di plasmidnya, cari gennya mana yang jadi DNA dilihat, pada daerah ini gen gennya mah gen ini yang menghasilkan protein tersebut. Ya, kemudian di sequencing urutan nukleotidanya ini kan ketemu kodenya tadi. Ini kan bisa kita buat sendiri ya. Kita buat, kita setting pakai alat ya, kita perbanyak pakai PCR gitu, kita buat sendiri. Jadi di replikasi itu langsung diinsertkan ke dalam sel jagung, kemudian dalam sel jagung nanti akan diperbanyak sendiri, kemudian diekspresikan melalui peristiwa transkripsi dan translasi, sehingga pada tanaman jagung itu memproduksi racun itu tadi. Dari ketika serangga memakan bagian misalkan daun atau batang atau yang lain, ya mati karena ada gen itu, racun itu gitu ya. Seperti itu sih transgenik. Nah, oke, sekian, semoga ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.